Halo guys, kembali lagi di channel Novilin Vlog. Kali ini aku akan membahas video salah satu interview Aespa untuk Sohu Korea ya. Salah satu interview yang pastinya menggunakan bahasa Mandarin untuk sesi pertanyaan mereka. Jadi ya, ini didapatkan pastinya sumbernya dari Weibo gitu ya, untuk interview kali ini gitu, melalui channel dari Sohu Korea sendiri gitu ya. Nah, di sini tanpa lama-lama karena videonya cukup panjang ya, dan aku udah download video ini yang udah ada subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi kalian sendiri juga semestinya bisa lihat di YouTube, searching gitu ya, karena aku rasa udah banyak teman-teman Mai yang lain yang udah ngebantu mengupload atau membantu mentranslatekan lah ya, dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, ataupun jawaban Aespa yang menggunakan bahasa Korea ke bahasa Inggris ataupun ke bahasa Indonesia. Jadi di sini aku ambil yang ditranslatekan ke bahasa Inggris ya guys ya, karena lebih gampang dan lebih universal. Jadinya untuk translate wawancara, interview itu lebih banyak atau lebih cepat kalian menemukan yang versi subtitle bahasa Inggrisnya terlebih dahulu gitu ya. Baru setelah itu biasanya menyusul akan ditranslatekan lagi ke bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung nonton dan kita cari tahu informasi apa yang bisa kita dapatkan dari interview kali ini. Oke? Oke, di sini Sohu Korea ya. Ini ukuran layarnya udah aku perbesar dikit ya guys ya. Jadi kalian bisa sedikit lihat juga gitu ya. Tapi ada baiknya kalian juga nonton dari original versionnya di channelnya Sohu Korea juga. Dan juga kalau misalnya kalian mau lihat English subtitlenya, kalian bisa cari juga di YouTube, biasanya udah ada gitu ya. Seperti biasa awal-awal ya, awal-awal selalu ditanya tentang Forever gitu ya, dan mempromosikan lagu mereka Forever. Jadi oke, seperti biasa kita tunggu dulu ya. Ini ditanya apakah mereka kayak ingin membuat konten gitu, dan ya tetap aja Winter kayak kepingin banget buat kayak suatu reality show ya, yang istilahnya menunjukkan keaslian dari member-member Aespa, mungkin kayak keseharian mereka, kepribadian mereka kayak gimana gitu ya. Dan itu juga pastinya banyak banget ditunggu oleh Maya, kebanyakan juga karena kita haus konten gitu ya. Kita harus konten gitu, haus banget tentang konten atau video-video dari Aespa. Ya, kalau ditanya kira-kira Ningning mau ngebawa member Aespa kemana, otomatis dia akan menjawab dia akan membawa member Aespa ke Tiongkok ya, ke RRC, ke China, dan pastinya akan membawa mereka ke Harbin gitu, tempat tinggalnya, sembari melihat orang tua Ningning yang katanya memiliki seekor kucing yang lucu gitu ya. Jadi dia juga ingin memperkenalkan kucing lucu itu ke member-member yang lain gitu. Nggak nyangka juga ya, ternyata Ningning punya kucing. Dan ditanya juga perasaan mereka bisa tampil di SM Town Concert ya, atau konser SM Town ya, meskipun semuanya serba digital. Nah, ini Winter ngejawab ya.
Dan Winter pernah bilang dia soalnya pernah datang di SM Town Concert ya. Ya pastinya kalian tahu lah ya. Beberapa fans udah pernah kelihatan atau menemukan pre-debut Winter yang nonton di kerumunan penonton yang lain gitu ya. Kalian bisa cari sendiri videonya, fotonya juga udah ada gitu ya. Cuma saat Winter terlihat di kerumunan penonton di acara SM Town, memang untuk Giselle rasanya masih belum menjadi trainee ya. Yang mungkin menjadi trainee saat itu hanya Karina, Ningning ya, mungkin ya untuk member aespa ini gitu. Tapi untuk Karina dan Ningning nggak kelihatan. Justru yang kelihatan itu mantan trainee yang lain gitu ya. Jadi Winter berada di antara mereka juga, di kerumunan penonton juga gitu. Jadi kalian bisa cek sendirilah. Oke, mereka lagi nulis ya, kayak nulis tulisan Mandarin ya, untuk mengucapkan kayak ya gitulah. Aku juga nggak seberapa tahu ya guys ya, karena sama sih di Indonesia masalahnya nggak semua diajarin gitu ya. Mungkin yang dasar lah, yang dasar diajarin mulai SD itu memang bahasa Inggris, tapi untuk Mandarin belum tentu semua sekolah ngajarin kan gitu loh. Mungkin zaman sekarang mungkin iya gitu, tapi kalau zaman yang agak dulu itu enggak. Yang diajarin pastinya kalian tahu sendirilah, maksimal ya bahasa Inggris gitu. Karina kalau bisa dibilang tulisannya bagus ya guys ya, tulisannya bagus, nggak kaku-kaku amat ya. Ningning sih bagus sih, cuma yang kotak yang di bawah itu tebel banget gitu loh. Orang nggak, aku mungkin kalau lepas kacamata aja kelihatan mungkin ya. Tebel banget itemnya. Oke, Ningning dulu ya. Nah ini adalah sesi yang aku tunggu gitu, pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh, ditanya kayak kenapa saat Ningning mengambil selka itu kelihatan bagus banget, apa sih tipsnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya Ningning menjelaskan gitu. Nanti kalian bisa lihat sendirilah untuk lebih detailnya ya. Dan dikasih contoh loh guys, dikasih contoh selka sekali gitu ya. Oke, terus ini pertanyaan untuk Karina. Nah, Karina ditanyain apakah Karina itu punya kucing gitu ya. Dan kalau misalnya punya kucing, namanya siapa gitu. Nah, ini Karina menjelaskan dia masih belum punya kucing gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu, mungkin para Mai juga tahu, Karina pernah istilahnya itu ketahuan memasang kayak foto atau photocard di balik casing HP-nya ya. Dan itu ada kucingnya. Nah, para fans itu menduga apakah itu kucing yang dipelihara oleh Karina. Ternyata enggak gitu ya. Kucingnya itu dari tempat gymnya Karina atau tempat yoganya. Mungkin kalau misalnya kalian ingat, Karina pernah memposting saat foto dia lagi melakukan yoga. Nah, di tempat yoga itu ada 2 kucing dan itu adalah salah satu kucingnya gitu. Dan ini Winter ditanya kalau misal kamu suka olahraga apa, kalau misalnya kayak ikut Idol Star yang championship itu, yang tahunan itu guys ya. Kalau misalnya kalian tahu Idol Star Championship itu, kamu mau olahraga yang seperti apa? Nah, Winter dan yang lain itu lebih memilih untuk olahraga memanah gitu ya, archery ya. Jadi mereka lebih mungkin kalau misalnya diberi kesempatan untuk tampil di
Isak ya, Idol Star Championship bla bla bla. Itu mereka lebih milih untuk mengikuti lomba memanah gitu. Nah di sini Giselle ditanya, kamu lebih prefer rambut panjang atau rambut pendek, dan kalau misalnya mau ngecat rambut warna apa gitu ya, kira-kira kayak gitulah. Kalian bisa baca sendiri kan ya. Nah rasanya kalau misalnya di sini sih Giselle ngejawabnya dia nggak ada rencana untuk motong rambut terlalu pendek ya, dan kalau misalnya disemir mungkin akan mencoba warna merah gitu. Nah di sini Ningning disuruh menarikan suatu tarian gitu ya. Nah kalau misalnya kalian tahu tarian yang di request oleh Mai mungkin ya, itu adalah tarian yang dulu banget sebelum Ningning itu mengikuti pencarian bakat di China gitu, yang masih kecil banget gitu. Dan kalau misalnya kalian tahu, Ningning menarikan kayak tarian yang kalau bisa dibilang kayak tarian kalajengking gitu ya, dia sambil dodok kayak gitu ya. Kalian bisa cari sendiri lah videonya pre-debut Ningning gitu ya. Konyol sih, tapi ya kalau bisa dibilang umur segitu percaya dirinya Ningning tinggi banget loh, dan cukup bisa dibilang lemes lah untuk menarikan tarian-tarian seperti itu gitu ya. Nah untuk tarian itu sendiri kata Karina dan Winter, kalau nggak salah, bukan Winter sih, Karinanya sih yang bilang ya, bahwa Ningning itu dulu pernah banget udah nunjukin videonya ke mereka, dan video itu dijadikan ajang challenge oleh Ningning. Katanya siapa yang ketawa akan mendapatkan hukuman gitu ya. Saking gimananya gitu loh ya, kalian tahu sendirilah Ningning itu modelnya kayak gimana gitu ya. Kayak videonya sendiri malah kayak dijadikan challenge untuk nahan ketawa, itu kan berarti maknanya ini super guys ya, super gak ngotak berarti ya. Nah ini ditanya apakah benar Winter itu jago banget di pelajaran matematika gitu ya, atau ya seperti itulah. Nah Winter memang bilang dia memang suka pelajaran matematika gitu ya, dibandingkan bahasa Korea, karena bagi dia itu pelajaran matematika itu lebih kalau dibilang itu kayak lebih paten gitu loh guys. Kalau misalnya 1 tambah 1 ya pastinya 2 gitu, atau kayak gimana gitu. Jadi nggak ada kayak jawaban yang ambigu gitu bagi Winter kayak gitu. Jadi bagi dia itu pelajaran matematika tuh lebih menarik gitu, dan bahasa Korea tuh lebih sulit untuk dipelajari karena ya banyak kiasan lah, banyak kata-kata yang bisa double makna gitu. Oke, di sini masuk lagi ke game yang lain ya. Pastinya kalau game-game kayak gini biasanya ada punishment-nya sih ya. Oh, di sini disuruh buat nyanyian. Oh, bukan buat nyanyian guys ya. Maksudnya temen di samping kamu itu kira-kira sesuai dengan lagu apa gitu ya. Tapi di sini konyolnya sih Giselle itu malah menyanyikan sebuah lagu ciptaannya sendiri gitu ya. Bukan kayak misalnya nih Winter itu cocok dengan lagu Forever gitu ya. Enggak, dia malah bikin lagu sendiri gitu. Dan ya seperti kalian tahu ya, di acara lain juga Giselle ini kayak ratu banget gitu ya, ratu untuk mendapatkan hukuman gitu ya. Di interview manapun, di variety show manapun, rasanya langganan banget gitu loh kena punishment. Dan konyolnya tuh selalu kena
punishment yang egyo kayak gitu lah guys ya. Ya tapi ya oke lah, kalau nggak gitu Giselle itu menurutku kurang ya, kurang apa ya, kurang ngomong gitu loh guys. Kalau dikasih punishment kayak gitu, setidaknya dia ada kayak segmen tersendiri gitu untuk menunjukkan keegyoannya gitu ya. Meskipun sih ya kadang-kadang punishmentnya sih nggak ngotak sih, kayak yang di One The K kan berapa kali kena punishment, kena 3 kali 4 kali bahkan. Gila sih, rekor banget, diborong semua sama Giselle gitu ya. Nah di sini giliran Karina, ya Karina bilang Ningning itu kayak singa kecil gitu ya. Nah di sini Giselle itu menurut Ningning itu seperti game apa gitu ya. Nah mulai deh, kayaknya nggak bisa jawab nih. Ya akhirnya ya guys ya, ada korban lain ya selain Giselle. Setidaknya kali ini Giselle nggak sendirian ya guys ya, nggak ngeborong semua punishment ya. Sekarang ditemani sama Ningning ya. Tapi memang kayak misalnya punishment biasanya yang kena atau yang bisa kena banyak punishment sih member-member yang internasional ya, dalam artian mungkin mereka masih belum ngerti gitu, kayak kosakatanya kayak gimana, ngejawabnya kayak gimana. Kan itu kadang-kadang kalau misalnya game-game kayak gitu kan kalian mikirnya harus cepet dan harus bisa langsung ngejawab juga gitu kan. Nah mungkin member-member kayak Giselle ataupun Ningning yang memang istilahnya itu bukan orang Korea asli, otomatis butuh waktu untuk mencerna gitu ya, mencerna pertanyaannya itu maksudnya kayak gimana. Terus setelah itu mereka harus mencerna kira-kira mencari jawabannya seperti apa, terus baru bisa menjawab. Jadi sorry sekali lagi ya, aku nggak tahu orang daerah sini tuh kenapa seneng banget gitu loh, knalpot motornya itu dicopot terus dipasang kayak gitu entahlah. Tapi aku nggak bisa untuk ngehandle kayak gitu ya. Aku mohon maaf, semoga aja kalian mengerti. Oke, jadi ya seperti itulah guys untuk video interview dari Suho Korea ya. Suho Korea, ya kayak gitulah guys ya. Jadi di sini juga istilahnya ada beberapa hal yang baru ya, yang bisa kita tambahkan di list informasi untuk member ESPA ya. Banyak banget ya, dan aku juga suka interview yang modelnya kayak gini gitu. Kenapa aku suka interview yang modelnya seperti ini? Karena ada mini gamenya, otomatis nggak boring-boring amat dan kita bisa melihat interaksi dari member-member ESPA gitu ya, saling ngejawab, saling konyol satu sama lain gitu, kadang-kadang save it satu sama lain gitu ya. Nah aku suka model interview yang kayak gitu karena lebih menarik gitu, dan durasi videonya juga lumayan panjang kan, jadi banyak informasi yang bisa didapat dari interview kali ini gitu ya. Jadi aku cukup senang untuk melihat video ini dan melakukan video reaction atau opini, karena ya ada hal baru gitu ya. Dan semestinya ada satu lagi guys ya, satu lagi interview yang durasinya hampir sama, 15 menit lebih ya, yang mana juga berasal dari salah satu wawancara media Tiongkok atau China ya, otomatis interviewnya menggunakan bahasa Mandarin ya. Cuma di sini aku masih belum download lagi. Nanti aku download dulu. Kalau misalnya udah
aku download dan udah ada filenya di HP ku, baru nanti aku buatin untuk interview selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian bisa nonton langsung di channelnya Sohu Korea ya di YouTube, sekaligus bantu nambahin viewersnya. Dan kalau misalnya kalian bingung emangnya ngebahas apa, mereka ngejawab apa, kalian bisa searching juga di YouTube, karena di sana juga banyak teman-teman Mai yang udah nge-upload untuk subtitlenya. Kayak ini subtitle bahasa Inggris juga udah diupload oleh salah satu channel di YouTube gitu. Jadi kalian bisa langsung lihat di sana, dan jangan lupa kasih like juga, karena untuk ngebuat subtitle atau ngasih subtitle itu juga butuh waktu dan perjuangan juga. Jadi kalian bantu dengan menghargai dan ngasih like ke videonya juga gitu ya. Jadi gitu aja guys ya. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, kalian bantu juga dengan like video ini. Jadi next time aku juga akan memperbanyak atau membuat video-video mereaction atau melakukan opiniku untuk interview Aespa lainnya. Jadi gitu aja ya, dan ditunggu aja untuk updatean lainnya. Oke, thank you guys, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye. Peace.